Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya sobat-sobatku yang sering caper? Dan pada edisi caper atau catatan perjalanan kali ini kita akan bertualang ke tanah Borneo, Kalimantan sobat, tepatnya ke Pontianak. Ini spesial pertama kali saya ke Kalimantan guys. Dan dimulai dari Bandara Supadio, Pontianak, kita disuguhi pemandangan yang amat luar biasa, sangat sejuk. Dan pertama kalinya saya melihat secara langsung sungai terpanjang di Indonesia. Sungai apakah itu? Yoi, Sungai Kapuas tentunya. Dan saya tak lupa, karena saya guru sejarah ya, saya juga mengunjungi situs bersejarah. Salah satunya adalah istana atau keraton Kadar ya, yakni Kesultanan Pontianak guys. Kalau kita mendengar mengenai Kesultanan Pontianak, kita pasti ingat dengan salah satu rajanya, yakni Sultan Hamid II. Meskipun kontroversial dianggap sebagai pahlawan atau pengkhianat, dia adalah orang yang berjasa, yang merancang burung Garuda yang gagah yang kita kenal sebagai lambang negara kita sekarang guys, Garuda Pancasila. Dan saya juga mengabadikan ada kaca 1000 bayangan namanya, karena memang kita terpantulkan atau bayangan kita menjadi 1000 buah. Dan ya, seperti yang kalian lihat di sini ada singgasana dari sultannya guys, yang didominasi keraton ini berwarna kuning khas Melayu teman-teman. Dan saya beruntung pernah memasuki dan menjelajahi Kesultanan Pontianak ini. Masih berada di dalam area keraton Pontianak, jangan lupa juga untuk mengunjungi Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang dimana masjid ini merupakan masjid tertua di Pontianak dan menjadi saksi bisu lahirnya kota Pontianak, karena beliau juga merupakan pendiri kota Pontianak sekaligus pendiri dari Kesultanan Pontianak guys. Saya juga berkesempatan untuk menunaikan sholat di dalam Masjid Sultan Syarif Abdurrahman ini, dan wow, sangat vintage, kerasa banget klasiknya guys. Dan masjid ini juga dilengkapi dengan deskripsi sejarah dari masjid ini dan kota Pontianak itu sendiri tentunya. Dan gak sah kalau ke kota Pontianak kita nggak mengunjungi situs atau Tugu Katulistiwa di kota Pontianak, yang dimana kota Pontianak seperti kita tahu dilalui oleh garis hayal 0 derajat Katulistiwa. Dan saya juga berkesempatan untuk mengunjungi replika rumah suku Dayak yang luar biasa gede dan luar biasa kerennya guys. Karena baru pertama kali ini saya melihat arsitekturnya, kemudian bentuk rupanya secara langsung. Dan memang kota Pontianak ini, Kalimantan tepatnya, itu didominasi oleh suku Melayu dan suku Dayak yang hidup berdampingan guys. Dan tentu saja karena saya juga masih keturunan Melayu Belitung bercampur Minang, di Bangka Belitung mayoritas juga beretnis atau bersuku Melayu, dan bahasa di Pontianak ini mirip guys, cuman ada sedikit perbedaan aksen. Dan saya juga tidak lupa untuk berkunjung ke daerah namanya itu Sekadau, tempat teman saya sewaktu saya menempuh pendidikan PPG di Universitas Negeri Jakarta, dan pemandangannya luar biasa. Saya juga melihat langsung pemandangan atau wajah cantik dari Sungai Kapuas dari ketinggian. Mantap sekali guys. Dan tentu kalau seandainya kita berkunjung ke suatu daerah, nggak lengkap seandainya kalau kita nggak mencicipi kulinernya. Di Pontianak ini ada banyak sekali kuliner, diantaranya ada bingke berendam, kemudian paceri nanas, dan ini salah satu bentuk fisiknya dari bingke ya. Kue bingke enak sekali guys. Kemudian ada yang namanya kue blodar, ini juga mantep sekali. Dan kalau ini namanya pengkang. Kemudian ada bubur pedas, ini rempah-rempahnya berasa banget, anget di mulut, di tenggorokan ya. Kemudian di Pontianak ini juga makan menggunakan dulang, mirip tradisi makan yang ada di Bangka Belitung guys. Bahkan di Kabupaten Bangka, dulang sendiri menjadi simbol. Saya juga sempat mengunjungi waterfront di kota Pontianak. Indah sekali, apalagi kalau sore-sore kita bisa menyaksikan sunset maupun sunrise di sini. Ya, anak-anak senja ya, ini bakal sangat eksotik banget. Dan yang unik ada kapal feri yang saya pikir jaraknya paling dekat se-Indonesia. Dia cuma maju mundur aja gitu trayeknya. Dan beruntungnya saya juga berkesempatan untuk menjelajahi langsung Sungai Kapuas, kemudian merasakan airnya.
Dan kalau memang teman-teman berkunjung ke kota Pontianak melalui jalur laut, melalui kapal feri, kalian akan mendarat atau berlabuh di pelabuhan tadi itu. Dan ya begitu senangnya saya untuk ketemu langsung dengan Sungai Kapuas ini. Gak kerasa sudah menjelang hari-hari terakhir saya berkunjung ke Borneo guys. Dan kebetulan juga tempat tinggal yang dikasih tumpangan sama kawan saya itu nama kampungnya adalah Kampung Bangka Belitung. Pas kan? Waktu cuti masih ada, lanjut libur sekolah, saatnya bertolak ke kampung halaman tercinta Belitung. Sampai jumpa lagi kota Pontianak, sampai jumpa lagi Borneo. Insya Allah umur panjang dan kita segera berjumpa kembali. Sehat-sehat semua. Terima kasih untuk semua orang baik yang sudah menyambut, membantu, memfasilitasi, dan menemani hari-hari menyenangkan di Pontianak. And finally, setelah dari Bangka ke Jakarta, Jakarta Pontianak, Pontianak Jakarta, dan akhirnya welcome to Pulau Belitung, negeri Laskar Pelangi, negeri sang pemimpi. Melalui pintu gerbang Bandara Internasional HS Hananjudin, kita sampai ke negeri yang cantik ini. Dan boleh ya bagi teman-teman yang ingin melancong, berliburan ke negeri Laskar Pelangi, pulau yang luar biasa indah ini siap menyambut kita semua. Pada akhirnya, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, Indonesia itu kaya, Indonesia beragam, dan Indonesia itu indah. Kita semua mesti bangga dan kita harus jaga bersama ya guys. Dan sampai jumpa di catatan perjalanan caper selanjutnya. Kemana lagi ya kita? Tungguin aja. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.